Saya udah tahan, los. Untuk menggerogoti seluruh organ tubuhnya. Sebelum kau pindah ke tempat ini, bukan? Iya, benar ya. Setelah dari sana, badanmu mulai terasa tidak enak. Benar ya. Iya. Lampu api. Ikat kakinya, ikat tangannya. Sebelum melanjutkan menonton video ini, saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listy, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listy Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini kami berdua sudah berada di Medan, Sumatera Utara. Kebetulan kami sedang melakukan penelusuran di kota ini dan ada seseorang yang menghubungi kami bernama Pak David. Pak David menceritakan keluhan yang dirasakan oleh istrinya yang sering sakit tidak masuk akal. Beliau sering kesurupan, bingung, sakit kepala, dan juga usahanya yang sering macet. Beliau buka usaha berupa salon kecantikan dan juga kelas pengantin. Namun banyak hal lain di luar nalar yang susah untuk diceritakan. Nanti kita akan ketemu langsung agar keluarga ini menceritakan keluhan yang dirasakan. Jadi alhamdulillah ya Panglima, pas kita datang ke Medan, pas ada pasien yang alhamdulillah kita pun sempat gitu untuk mengunjungi dan memberikan usaha untuk pengobatannya. Nah, sebelum kita ketemu sama tuan rumahnya, bisa Panglima ceritakan sama Sobat Mata Langit apa yang dirasakan saat turun dari mobil tadi? Ya, saya melihat di depan sini banyak pocong, ya kan? Dan di sini ada makhluk, saya lihat matanya merah menyala, mulutnya berdedir, giginya tajam, kayak gigi serigala, kupingnya panjang. Ini makhluk jahat sekali. Saya melihat juga ramai anak-anak kecil di dalam, kayak kurcaci begitu ya. Ada siluman ular juga, saya lihat. Ada wewe gombel juga, teteknya besar, ya kan? Maaf, payudara ya, maksudnya gusit panjang. Ada kepala buntung, bergentayangan. Ada kayak besi, jarum besi saya lihat. Tadi kan sebelum kita opening kan kita sampai ketemu sama tuan rumahnya, tapi si ciciknya ini, Cici ini yang sakit ini nggak mau deket-deket, katanya jantung saya mau copot katanya gitu. Terus Panglima bilang jangan deket-deket saya dulu. Kenapa bisa seperti itu kan? Belum apa-apain. Kontak. Setannya itu udah merasakan ada energi yang positif yang datang berbenturan dengan aura yang ada di badannya. Ya, apakah ini kiriman orang atau dari mana akan kita ungkap nanti ya? Boleh. Selamat siang. Ya, Sobat Mata Langit, ini Pak David yang mana? Oh, ini ya. Jadi Pak David ini yang menghubungi saya. Boleh masuk ya? Masuk, silakan. Ya, ini adalah Pak David. Aku panggil Ko David aja ya. Ini Ko David dan ini Ceni. Ceni ini istrinya Ko David yang akan diterapi oleh Panglima nanti. Dan ini siapa? Mamahnya dan ini papahnya? Mamanya sama papanya. Papanya Koko apa Cici?
saya. Oh, Papa, Mama Cici. Itu siapa ponakan? Itu keponakan. Oh, oke. Baik, Ko David bisa diceritakan nggak apa alasan untuk mengundang Mata Langit kemari? Soalnya kan kami sudah berobat kemana-mana tapi nggak sembuh juga. Ya jadi kami merencanakan Tadinya mau pengobatan datang ke yang sana lebih ya? bagus gitu ke Panglima Langit. Rencananya mau datang ke Cibubur. Iya, rencananya mau ke Jakarta. Kebetulan Pak Panglimanya ada kemari. Jadi kami langsung ngundang Pak Panglima ke sini. Itu berarti sudah jodoh. Mudah-mudahan memang ini Iya. jalan Tuhan ya. Nah, keluhannya apa yang dirasakan istrinya yang dianggap di luar nalar itu? Pernah kesurupan, terus badannya sering sakit. Bagian mana yang sakit? Gerak dia, Kak. Dia itu kepala nanti bisa gerak sendiri gini, bisa puter. Terus nanti kalau kita duduk dia bisa dorong. Terus nanti jantungnya itu kencang sekali. Saya udah ke rumah sakit, kiranya kan tiroid kan. Terus cek nggak ada apa-apa. Kencang kali, Kak. Kita kayaknya nggak kerja itu memang luar biasa kencangnya. Terus sesak napas, sesaknya itu kayak kita mau meninggal. Awalnya itu sebelum gerak ini aku sesak napas. Terus aku berobat. Dia bilang aku ini ada yang ikut dewa gitu. Ini panjang sih ceritanya. Dia kiranya aku ada dewa ikut. Terus aku bilang mana mungkin, orang saya nggak pernah ada kayak gitu. Terus aku duduk di tempat dia, sesak saya hilang. Di tempat dia itu maksudnya seorang apa? Dia ya di spiritual, Orang pinter lah, dia orang gitu. pinter. Dia Terus? duduk, terus saya sembuh. Saya sembuh dengan awalnya keringat dingin, pucat. Terus saya bilang gini, kok kamu belum ngobatin saya sudah sembuh ya? Berarti kamu hebat dong, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, makanya kamu itu ada yang ikut karena dia suruh aku biar kamu itu harus makan putih. Makan putih. Bukan VJ ya. Kalau VJ kan masih boleh makan nasi, sayur, apa segala macam. Ini nggak boleh, katanya nasi putih terus sama air putih. Puasa berarti puasa Putih. Jadi saya bilang gini, kok gitu? Ajaran Buddha, maksudnya kami ya, kepercayaan kami itu biasanya VJ. VJ itu berarti nggak makan daging dong. Tapi ya nggak apa-apa, mau saya pun nggak apa-apa. Yang namanya penting, usaha yang penting sembuh ya. Dia bilang gini, nggak bisa, kamu harus kayak gitu. Aku percaya nggak percaya, tak pulang lah. Dia bilang suruh beli bunga macam kera. Saya mandi kan. Percaya nggak percaya, saya sembuh dari itu. Saya nggak ada sesak, nggak ada apa. Memang sebelum aku ke tempat dia, memang aku sesaknya udah mau mati. Jadi sembuh sama dia. Terus aku nggak ikut vegetarian yang kayak dia bilang, karena aku nggak tahan kena ada lambung kan. 10 hari kemudian sesak yang luar biasa seperti itu lagi mengulang. Kayak kumat gitu ya? Iya. Kambuh. Dia bukan sesak apa loh. Kita tahu bahwa nyawa kita itu mau diambil. Saya sadar nyawaku ini mau diambil. Sambil aku bilang sama suamiku ini, bentar lagi aku udah nggak ada lagi loh. Dia bilang gini, kok kamu ngomong gitu? Iya, sebentar lagi istrimu udah nggak ada. Kamu harus jaga anakmu, terus kamu nggak boleh menikah lagi. Aku bilang gitu, ya kan? Itu Cici sadar gak? Sadar, karena aku merasa aku bakal meninggal. Karena saya tahu udah mau meninggal aku, Kak. Terus dia bilang gini, kok kamu ngomong gitu? Iya, aku sadar aku udah nggak tahan lagi. Terus dia bilang, coba kita balik lagi ke tempat yang awal. Saya kesana lagi lah, duduk, sembuh lagi. Saya bilang gini, kalau gini-gini aja pusing lah. Kalau saya duduk di tempat sini saya sembuh, pulang ke rumah saya kumat. Makanya kamu harus muti katanya. Karena aku udah habis akal, aku makan putih lah. Terus dia bilang gini, kamu gak usah nyari saya. Kalau kamu mau tahu siapa yang ikut di dalam badanmu ini, kamu begini, tanganmu ini begini. Terus kamu tanya, kamu apakah kamu Dewi Kun atau apa? Kalau memang benar, tanganmu gerak ke bawah. Karena aku pengen tahu, tanganku begini, turun dia. Aku gini, loh berarti ada barang dong di dalamku ini. Terus aku muti lah itu. Setelah muti gerak dia, Kak. 2 hari kemudian aku kesurupan. Tapi sebelum masuk dia, badanku ini sakit kali loh. Setelah makan muti itu, kaki sakitnya sampai mau nangis-nangis. Aku bilang sama lakiku, sakit kali aku udah nggak tahan. Dia bilang gini, kalau barang mau masuk Dewi Kuan Im, mungkin memang sakit. Dia bilang gitu. Ya udahlah, saya percaya. Di situ aku kesurupan 3 jam. Dan yang lebih lucunya, setelah 3 jam, dia mau keluar dari badan saya, tapi kesurupannya saya sadar loh. Saya sadar apa yang saya bilang. Dan tapi saya bisa ngendaliin. Iya, nggak bisa ngendaliin. Terus sebelum dia keluar, dia bilang gini, di batin ngomong sendiri loh. Kayak ada di dalam badan ini ada yang ngomong. Jadi kan dia bilang, sebenarnya kamu ini nggak gila. Pasti kamu pikir kamu gila. Dia bilang gitu kan. Sebenarnya aku ini hantu. Dia bilang gitu. Aku ngomong, dia jawab dalam ini. Dia bilang gini, iya.
sebenarnya aku hantu, aku diutus orang, dia bilang gitu. Karena kau baik, aku kan ikut kau tiap hari, kau sering sembahyang, jadi aku jujur aja deh, aku ini setan, aku ini mau ikut kau, kita jadi kawan aja ya, dia bilang gitu. Nggak mau, saya bilang, ya udahlah, kau janji ya, jangan ganggu aku lagi. Dia bilang iya. Pergi kan, besoknya itu aku hampir mau kesurupan lagi. Dan aku berobat, mandi pantai apa segala macam, nggak kunjung sembuh juga. Dia sembuh, nanti balik. Terus aku nanya sama yang pinter ini, kenapa? Udah sembuh datang lagi. Dia bilang gini, namanya dia buat lagi. Makanya kemarin aku ada sharing sama kakak kan, kalau nanti udah dikeluarin, dia bisa masuk lagi nggak? Karena aku trauma kak, dia udah sembuh, terus beberapa saat lagi katanya orangnya guna-guna santet lagi, terus masuk lagi. Jadi kalau gini-gini ya nggak ada habisnya dong. Iya kan? Dan aku kak sebenarnya jujur aku nggak kenal kakak, dan aku jarang nonton TV. Tonton YouTube juga jarang? Iya, YouTube iya, tapi aku nggak pernah yang namanya gaib-gaib, nggak percaya sebenarnya. Dan aku entah kenapa kan, aku bilang sama suamiku, kita udah berobat kemana-mana, habis duit itu udah wajar ya kan, sakit biasa aja kita habisin duit kan. Jadi kalau ini aku ngerasa badanku ini bukan orang biasa yang bisa nyembuhin. Kakak tahu aku tiap hari malam nangis, mau ngapain nggak bisa, kepalaku ini linglung, payudaraku bengkak, perutku membesar, bahkan kemaluanku itu sakit. Iya kak, bener, aku nggak bohong, sampai kakiku ini kayak dicucuk-cucuk, kepalaku sakit, telingaku bengkak. Ini kan aku berobat sama orang pintar, dia bantu-bantu sedikit kan. Ini telingaku ini bengkak. Kalau nggak pakai itu, terus percaya nggak percaya, aku ini pakai daun sirih. Ini aku dengar dari YouTube juga. Daun sirih aku masak, taruh di air, aku rendam di dalam. Berapa jam aku di dalam sampai menggigil itu, biar hilang hantunya. Itu pun tak bisa. Aku makan lada yang katanya bisa pakai mata, pakai ludah apa, jorok-jorok apa nggak tahu lagi lah. Itu pun tak kunjung sembuh. Jadi pada akhirnya aku nengok YouTube, kan ada misteri gitu. Aku gini, kayaknya ini bener ini. Nonton ini Mata Langit? Iya. Berarti nggak sengaja? Nggak sengaja, tiba-tiba ada kan. Aku pun nggak pernah punya tiba-tiba kan. Biasanya aku suka makan mukbang aja. Terus aku buka, tengok, loh ini, cobalah. Terus dia bilang gini, kamu yakin mau di sini? Aku bilang gini, hanya dialah yang bisa sembuhkan aku. Padahal aku nggak ada kenal kakak loh, aku pun nggak pernah nengok TV. Entah kenapa memang itu Tuhan memang punya mata loh kak. Tiap hari aku sembahyang, aku nggak minta rezeki, aku minta aku sembuh. Kalau orang kami jam 12 malam, jam 9 sama jam 12 malam itu, kita sumpah loh kak, yang penting sembuh. Aku udah memang betul, udahlah, yang penting semuanya. Malam Kamis itu aku kayak ular loh kak. Aku gimana ceritanya? Tanganku gerak, aku linglung di depan orang. Kayak mana kak? Kalau kita nggak buka usaha, nggak makan lah kita. Jadi aku ada customer, ya aku seleknya biasa. Mau gunting ya kak? Ya kita gunting. Padahal hatiku ini gerak sana, gerak sini, linglung. Mataku terbuka lebar, harus kerja, harus kerja, harus kerja, lawan. Jadi aku bilang sama suamiku, udah, hanya inilah orang yang akan sembuhkan istrimu. Kenapa Cici bisa yakin gitu kalau Panglima bisa bantu Cici? Dari mana itu keyakinan? Itulah aku nggak tahu kak. Aku begitu buka dan inilah orang yang akan sembuhkan istrimu. Kayak ada bisikan hati. Iya, gitu ya? begitu aku lihat kak, langsung aku nggak ada nunggu besok. Hari itu juga langsung WA. Iya. Video yang mana yang membuat Cici itu yakin gitu? Oh ya, orang Cina yang gila ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ada China orang itu kan. Chinese, dia 18 tahun ya kena itu. Terus aku buka-buka lagi yang lain. Aku gini, udahlah, memang ini. Aku pun nggak mau. Kadang orang kan kalau nggak kena, pasti dia berpikir gini, alah Nggak percaya ya? rekayasa. Entar pun nanti di pura-pura itu kayak gitu-gitu. Dia belum kena. Jadi kita nggak doain. Yang kena yang tahu ini rekayasa apa enggak. Itu aja sih. Aduh, Sri juga dengar Jadi ceritanya. memang waktu saya masuk pertama kan langsung kepalanya kan bergoyang. Oh iya. Saya tahu dia jalan dari sana kemari itu dia udah begini. Iya. Itu per 5 detik
apa 4 detik dia tuh kosong dan makhluk itu yang menguasai. Mau kemana kau? Mau kemana kau? Pegang, tahan aja kau, tahan. Jaga aja. Siapa kau? Siapa? Udah tahan kau. Siapa kau? Udah kau tahan situ. Kau jaga aja. Kenapa kau ganggu keluarga ini? Kenapa kau ganggu? Siapa yang memerintahkan kau? Sudah tugasku. Tugasmu apa? Tugasku menghancurkannya. Dia nggak menghancurkan kamu. Ngapain kamu menghancurkan dia? Rezeki udah ada yang ngatur. Ya, jangan merasa tersaingi kau menghancurkan dia, ingin membunuhnya, ingin melumpuhkannya kau. Urusan itu bukan urusanku. Urusanku sekarang ini kau mencoba-coba. Aku mau coba-coba, bukan mau coba lagi, mau menghancurkanmu. Menghancurkan kami. Dia marah karena Cici nyoba mengundang kita untuk ngancurin dia. Kamu diutus siapa? Diutus seseorang. Di mana dia ngambil kamu? Di mana dia ngambil kamu? Dukunnya dari mana? Dari tempat yang jauh. Tempat yang jauh itu banyak. Di mana? Di mana? Wilayahnya di mana? Di sekitar Sumatera Utara ini. Masih dalam pulau ini. Sama di Pulau Sumatera. Dan aku dari hutan yang tidak pernah orang untuk menginjaknya. Apa? Kamu disuruh apa? Buat Cici. Apa? Disuruh apa kamu? Ya, kamu ditugaskan Tugasmu apa aja? Merusak seluruh tubuhnya dengan cara dengan adanya aku di dalam tubuhnya, dan aku pun tidak terdeteksi. wow, bangga tidak terdeteksi. Bukannya kamu yang goyang-goyang kepala tadi pertama aku datang? Bukannya kamu yang geleng-geleng kepala tadi? Itu Siapa kan itu? ku. Itu yang lagi. Kamu ikut aku udah berapa lama? Sudah tahunan aku Emang sakitnya? putus. Tahunan. Ada 10 tahun. Belum sampai. Akan ku hancurkan perlahan-lahan tubuhmu. Kenapa dendam sekali kamu? Emang dia ada salah apa sama kamu? Apa dia salah sama kamu? Bukan berarti kamu jahatin dia, kamu juga jadi hebat, jadi maju, belum tentu juga. Otak kamu nggak ada sih, otak dungu ini. Ya, dia pun juga perlahan-lahan otaknya sudah tidak ada. Oh, makanya Karena kamu yang buat. Cici bilang linglung itu ya? Iya. Jadi kamu yang buat dia linglung? Iya, Oh, apa sih wujudnya? akan kugerogoti otakmu. Gerogoti jadi kayak nggak fokus gitu, dibuat gagal fokus. Yang buat saya ini Buat santapan untukku. Maksudmu? Jadi makanan kamu? Organ-organ tubuhmu. Itulah upahku. Sebutkan wujudmu, apa wujudnya? Jangan takut, Cik. Wujudmu apa? Aku yang berambut bernyala-nyala. Rambut api. Iya, Makhluk berambut api. iya. Kamu yang tugasnya bikin linglung, bikin sakit seluruh badan. Panas di mana kau tinggal. Iya, Cik. iya, Walaupun ber-AC tetap panas. iya, nggak enak. Yang buat badannya gerak-gerak siapa? Teman kamu. Iya, itulah yang wanita itu Sekarang kan yang menemaniku. Yang menemanimu seekor siluman ular. Hah? Udah di situ aja, di situ aja. Tugasnya apa itu? Selain buat badannya bergerak-gerak. Apa diupah kau menyakiti dia? Diupah apa kau? Aku bebas untuk menggerogoti seluruh organ tubuhnya. Itu yang bengkak-bengkak gara-gara kamu. Iya. Bisa membesar itu perut apa semua gara-gara kamu. Kamu yang gerogoti. Ku hisap intisari darahmu dari payudara.
Cik untuk tawon itu loh kan jadi digigit nyamuk jadi bentol jadi tuh bengkak tuh gara-gara diisep Tapi sama aku dia bengkaknya darahnya. itu Kak baru 6 bulan, baru berapa bulan aja loh. Ya, aku lama ada di tubuhmu, tetapi aku diberi kuasa untuk menggerogoti tubuhmu dalam beberapa bulan ini. Jadi tugasnya itu bisa berubah-ubah gitu. Karena dia ingin melihat kau sangat tersiksa. Oh, jadi ngeliat Cici kurang tersiksa, Dendam kali. dikasih tugas lagi biar Cici makin tersiksa gitu. Kenapa kok dendam banget sama Cici? Siapa yang buat ya? Iya, Tanya, pelan-pelan tanya, terbuat. tanya, Sini tanya, kok, sini tanya. kok. Nih, kokonya mau nanya nih. Siapa yang buat istri saya? Sama seperti istri kau. Dia seorang wanita Ciri-cirinya? dan kulit putih. Dia lebih tinggi darimu. Lebih tinggi, lebih tinggi. Dia tidak sehitam rambut kau. Tidak sehitam rambut kau. Maksudnya rambutnya pirang. Ya, Dia kulitnya putih. Kulitnya putih, rambutnya pirang. Emang Cici salah apa sama dia? Biarin dia mau maju, biarin, nggak usah takut. Bener kata Panglima persaingan usaha. Dia merasa tersaing sama Cici. karena belum ada yang mampu memusnahkan kami. Belum ada yang mau obat. Sekarang kalian datang ingin mencoba-coba. Berarti kamu merasa terancam kita datang. Kalianlah yang merasa terancam. Tuh, pede banget. Kubelah kepala kau bentar lagi ya, kubelah. Lebih Kubelah otak kau, aku makan nanti, bentar lagi. kalian angkat kaki Kubelah kau bentar lagi kepalamu. Nggak mungkin. belum kulit halusmu Mau ngancam saya? Silakan. berair. Ngancam aku. Dulu yang muka saya gatal-gatal, itu kamu yang buat? Itu ulah makhluk bersisik. Ular dong. Ya, Jadi di badan dia ada ular. dia meninggalkan kulitnya dalam tubuhmu Iya, kalau yang dia berganti. ular ganti kulit kan. Jadi kamu mau hancurin kesehatannya, mau hancurin usahanya gitu. Ya, termasuk kalian. Kalian tuh sopo maksudnya? Kau, Mata langit. kau. Coba matanya kemari, kamu coba lihat mata matanya langit. kemari. Bilang mau hancuran matanya kemari ke saya. Matanya ke saya tegak. Coba matanya tegak kemari. Bilang mau hancurkan juga, tegak matanya. Dia mau nanya dulu Panglima. Kamu jawab yang bikin sesak napas siapa? Aku. Kamu apain? Kau sumbat jantungnya. Seperti ini jantungmu berdetak kencang. Iya gitu Ci. Iya, kencang kan ya. Sesak. Terus yang buat badannya semua bergerak siapa? Kenapa dia suka bergerak sendiri walaupun sedang tidur? Itu pasanganku, Oh, wanita. kamu punya pasangan di badan dia? Ya, Seperti apa wujudnya? Buat rumah tangga ada di badan orang. Nah iya. karena aku setiap diutus, aku selalu berpasangan. Ya ampun. Kalian suami istri itu? Ya, Suaminya tugasnya lain, istrinya lain gitu? ya. Ya ampun Ci. Jadi kemarin tuh kan aku pernah pergi berobat ke Datuk, katanya ada dewa cewek, dia yang kasih aku air minum, terus nggak lama aku kesurupan. Bukan dari sana. Teman kamu bukan itu? Itu temanku. Dia berpura-pura jadi dewimu. Ya ampun Ci, dibohongin Ci. Setan ini yang bohong. Pura-pura jadi dewi yang bisa ngobatin, ternyata malah buat sakit ya. Nggak sembuh-sembuh. Ya, kemanapun kau pergi dan mencari, kami
Bisa. Kubungkus kalian ntar lagi, kubungkus, masukkan karung. Selama ini dia berobat nggak sembuh-sembuh tuh, kalian jadi bangga ya, merasa kuat ya? Aroma kalian seperti aroma dari kejauhan. Maksud kamu aroma apa? Kau Aroma Aroma kamu mata dari langit, aroma wangi. dari kejauhan. Maksudmu dari jauh kamu sudah bisa mencium kita mau datang gitu? Bukan, dia tahu kita orang jauh. Oh, Kita bukan orang sini. Kenapa rupanya kamu orang sini? Kenapa? Hah? Jangan coba-coba kau. Gak suka kau? Ya, Kutelan kau bentar lagi, tahu kau? Kau tahu aku? Hah? cerai berai. Kau panggil semua di sini. kamu ngajak Ya. kami. Jangan satu kalau melawan saya. Merasa Ya? lebih kuat. Lebih baik kalian angkat kaki Kau yang angkat kaki dari sini. Kamu yang angkat kaki dari badan Cici. sebelum salah satu di antara kalian akan merasakannya. Ngancem Panglima. Emang kamu mau buat apa salah satu dari kami? Pengen tahu saya. Tahan. Lepas. Allah. Allahu Akbar. Ampun nggak? Ampun nggak? Hah? Masih merasa kuat kamu? Hah? Allah Akbar. Kita kabur dia. Ya. Ya. Kau jaga sebelah sini kau. Sebelah sini berdiri. Kau jangan pegang kaca, kau sebelah sini. Dekat kau. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Fit, Siapa kamu? Dia mau David. Sini Cik, kau. Kenapa? Kenapa? Ini ada Ko David nih. Siapa kamu? Hah? manusia lancang. Dia bilang manusia lancang. Kau yang lancang, kau gak ada otak, kau gak ada adab, kau ganggu orang. Tahu kau? Jangan kau berdesah-desah sama aku, ular. Masa kau berdesah sama aku, berdesah-desah? Ya, saya David. Kenapa? Aku ada kanakmu. Maksud kamu? Kau ini mau manipulasi kau nih, adakanlah Awas ya, kamu jangan bikin. Jangan kau buat propaganda di Ya sini. benar, jangan bikin celah untuk beribut nih. Udah cukup penderitaan suami istri nih. Ceni? Ya. Ini kau harus menghormati Dewi. Pura-pura dia. Tidak boleh mengusirku. Ya. Ini Dewi yang hari itu masuk, enggak? Dewi palsu. Yang bisa masak Mandarin. Kamu pernah masuk ke badan dia bisa bahasa Mandarin itu. Oh. Coba kalau bisa coba. Siapa kamu sebenarnya? Coba bahasa Mandarin coba. Si Xiang Hao. Artinya apa sih? Ya tahu. Si Xiang Hao. Apa baik? Apa? Apa kabar? Oh, apa kabar? David, tahu Tahu. Ya, kenapa? berapa lama kau di sana? Di Sunggal tuh berapa lama bikin usaha salon? 2-3 tahun ada.
sebelum kau pindah ke tempat ini, bukan? Iya, benar ya. Setelah dari sana, badanmu mulai terasa tidak enak. Benar. Iya, yang benar. Dan sejak itulah, Ngeri banget nih. Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, duduk aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Nggak apa-apa. Nggak usah takut. Sini, takut sih. kau bekerja dengan baik. Iya. Ragamu ku manfaatkan. Bagaimana maksudmu nih? Dia bekerja dengan baik. Akulah yang mengikutimu dari dulu. Tapi kenapa dulu nggak gerak-gerak? Semenjak aku cari dia baru badanku gerak. Semenjak kau coba mengusirku, Semenjak berobat itu ya, Cik? semakin aku menguatkan diriku. Setelah mengusir, kau coba ingin menjauh. Jangan. Cik, di belakang Panglima, Cik. Dia nggak bakal berani kalau deket Panglima. Nah, udah ngumpet situ aja. Kau nggak punya hak untuk mengganggu dia, nggak punya hak kamu. Udah situ aja, Cik. Ada hak kamu untuk mengganggu dia. Nenek tua, Ini ular. siluman ular, nenek tua, bongkok, bau lagi, Kan dia sudah berobat. Kenapa kamu merasa lebih kuat dari yang ngobatin? Terus kamu buat kakinya lebih pincang sakit? sebelah ya nggak tuh. Oh, Jadi biar dia nggak bisa gerak kemana-mana, karena sebenarnya dia baik. biar jalannya Kayak terbatas. Jadi biar gemeteran, megang gunting, biar gemeteran kerja. Saya udah nggak buka di situ, harusnya kan udah lepas, nggak ini lagi. Ya nggak bisa, memang nggak bisa. Kalau dia ngobatin akan itu. Ini kan udah perjanjian antara dia sama si tuannya. Dia udah disuruh. Oh berarti dulu salonku nggak jalan, sampai sama sekali nggak ada. Itu gara-gara itu. Iya makanya sunyi. Ini juga informasi untuk Sobat Mata Langit. Katanya kalau udah pindah nggak bakal ngikut, tapi Nggak ternyata bisa. 13 tahun yang lalu, dan ini adalah tahun ke-13 untukmu. Iya betul. Benar. Iya. Usaha salon dari 12 Iya kan? tahun yang lalu. Siup. Iya, 2008. Ini adalah tahun Benar berarti tahun ke-13. Iya, betul. Berarti kamu ngerjain dari 13 tahun yang lalu itu. Hah? Kenapa sih? Kan rezeki sudah ada yang atur, Tuhan yang atur. tidak ada urusannya. Semuanya urusanku adalah untuk menyingkir. Kenapa aku gunakan tanganmu? Karena kau berusaha, mempunyai usaha melalui tanganmu. Iya, Cik. Tanganmu inilah sebagai tombaknya. Maka akulah yang menggerakkan tangan dan kepalamu. Jadi berarti kau tadi yang lihat aku ya? Iya. Soalnya kan usaha Cici itu kan gunting. Apa kalau gemeteran kan orang nggak percaya lagi sama Cici kan? Agar kau melukai orang lain dan meneteskan darah. Pernah orang kegunting. Mau hampir kegunting sih. Oh kan? Nah, dia pengen darah. Jadi kalau salah gemeter-gemeter megang orang, kegunting kuping berdarah dia makan. Apa kau coba ingin menyingkirkanku? Kenapa? Semakin apa? Kenapa? Sabar kau, bentar lagi ketunjang kau. Jangan terpancing Panglima. Dia memang pengen mancing Lu Panglima. lipat nih. kau bentar lagi. Kau aku patahkan. Mak bisa matahin. Gimana caranya? Bisa atau raga ini aku patah. Jangan ganggu istrinya, awas ya. Sampai ke ujung dunia kau ku kejar ya. Ingat. Sampai terjadi kau apa-apa. ke duniaku Masuk aku ke duniamu. dan kau tidak bisa kembali lagi. Masuk. Sok tahu kamu. Tapi aku nggak mau jual diriku untuk makhluk recehan kayak kau. Tahu? Aku Makhluk jadikan sampah kayak diri kau. ini sebagai jaminan. Oh nggak bisa. Dia mau jadi ini jaminan katanya Panglima. Tidak Ajar aja deh bisa, Panglima. tidak bisa. Masih ingin kau Sebentar. sembuh? Ya Untuk iyalah. apa kau sembuh? Untuk apa kau sembuh ya biar sehat, biar bisa Aku usaha. pelindungmu. Oh pura-pura Aku jadi adalah Dewi. Dewi untukmu. Bohong Aku dia. adalah dewa keselamatan untuk Seolah-olah jadi dewa yang menyelamatkan, padahal malah menghancurkan. Tuh. Hati-hati nih, tipu daya setan nih. Sebentar, Ada saya pengen nih, tanya. iblis nih, iblis nih, Emang iblis kamu nih. pernah Ada. bermasalah dengan Ceni? Ceni salah apa sama kamu? Saling kenal? mendirikan tempat itu sebagai usaha. Iya. Emang salah namanya orang usaha? Ya, karena kau menghalangi Tuhanku. Lah kan sudah punya rezeki masing-masing, pelanggan juga bisa Tidak ada pilih. urusan. Siapa yang menghalangi? Dialah yang harus Curang berarti kuhabisi. Perlahan-lahan. Tapi cepat sekali kau tersingkirkan. Tapi lama sekali kau rubuh. Loh. Masalah.
lama sekali rubuh. Harapan dia tuh sampai tumbang, bener-bener tumbang, udah bisa bangun. Tapi buktinya Cici masih sehat. Harapannya mati. Harapannya tuh, Karena aku yakin oh masih ya, Iya kan? kan? Cici merasa kayak mau mati kan? Iya, Sesak napas, harapannya mati. Jadi targetnya Sesak sampai napas. mati gitu. Iya. Jadi kemarin itu kan aku disuruh makan putih. Apa orang itu yang masukin dia? Kau menguatkanku. Makin kuat dia dikasih makan. Itu makanan setan itu, Ci. Masih ada lagi nggak ini badanku ini selain kamu? Mau berapa banyak? Pengen tahu aja kok mau berapa banyak. Berarti kamu sebenarnya nggak banyak dong. Berapa banyak? Berapa banyak katanya? Nantang ini. Hah? Kok dikit kali ya di sini ya? Dikit ya di sini ya? Kurang banyak, kurang kuat di sini nih, dikit sekali. Enteng banget lawannya, nggak enak. Buang-buang tenaga kita mau lawan. Enteng. Enteng banget mau lawan. Gak apa-apa. Emang saya takut. Awas, jangan. Awas, jangan jambakin rambut Ismi, Panglima. Udah mulai mencelakai, harus dikeluarin nih, Panglima. Panglima. Tahan, pegang. Cici tuh, aku gimana? Gak lepas kau, gak lepas. Kau gak lepas kau, pegang. Kalau Ismin dilempar tuh. Cincin. Simpen nih. Sak. Pegang Cici aja. Tahan. Oke. Allahu Akbar. Inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Fanggalahu bi ni'matillah. Bismillah. Awas ya. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Ikat kakinya, ikat tangannya. Fanggalahu. 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 Allah. Fanggalahu. Allah. Ya, Sobat Mata Langit. Ya. Kita lanjut untuk melakukan terapi terhadap Cici Ceni. Cici, matanya lihat Panglima sambil doa ya. Relax. Allah. Allah. Keluar kau dari badannya. Keluar. Keluar dari badannya. Hidung mancing gara-gara kita tambah. Keluar. Doa, Ci. Doa. Mata ke saya. Matanya terus ke Panglima. Berdoa. Lawan dia. Lawan, biar keluar. Lawan dia, nggak kuat dia. Lawan, kita yang paling kuat. Ya. Luruskan lagi. Nah. Tahan, Ci, tahan. Tahan biar sembuh, Ci. Ci harus kuat. Ayo, kita lawan. Tarik nafas dalam. Atur nafasnya. Tarik nafas. Ya. Tarik nafas.
Jangan lagi. Jangan nafas panjang. Dikit lagi. Bikin mau sehat. Sakit sebentar nggak apa-apa daripada sakit selamanya. Tempel ada doang. Ya. Berarti ada penyakitnya di dalam. Nah, sakit sebentar kita sehat daripada kita sakit selamanya nanti. Hidung mancing jara-jara haji datang harum. Berdoa. Ya Sobat Mata Langit, ini air yang sudah didoakan oleh Panglima dan akan dipakai untuk membersihkan badan pasien dari semua energi negatif yang selama ini membuat dia sakit. Dan alhamdulillah di rumah ini sudah ada gentong, jadi enak, kita nggak repot. Ya Sobat Mata Langit, Cici sudah diterapi dan sudah seger ya? Ya udah segar. Gimana Udah rasanya tadi? Agak, aku mandi sesak sih. Sesak napas. Sesak napas ini udah agak enakan. Sekarang enakan apa masih jantung berdebar? Enggak Udah jantungnya tenang? udah agak tenang sih. Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu kita akan mediumisasi untuk mengundang sosok leluhur, barangkali Ya. ada pesan-pesan untuk keluarga ini ya. Silakan Panglima. Tangannya ke Tangannya gini. ini. Oh. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Ya. siang. Boleh perkenalkan ini dengan siapa? Akong, Engkong, Akong, bapak tua. bapak tua. tua. Ini yang sama ibu nih. Ibu sini bu. Sini, Bu. Ini yang sama ibu nih. Jadi Anda yang mendampingi keluarga Ibu. Iya, Yang sosoknya tadi dilihat sama Panglima ya? iya. Ini yang di dalam tubuh ini ya? Di dalam tubuh mama saya ya? Tidak hanya Mendampingi, bukan di dalam tubuh tapi mendampingi. Dampingi. Di luar tubuhnya. karena tidak boleh jika badannya jadi rumah, tapi damping Dampingi. Itu yang ya. mengikuti. Aku pakai baju putih ya? Ini bukan putih, Apa? tapi saya putih. Iya, ini kan baju Ismi warna abu-abu. Maksudku Akong. Akong ini bercanda. Akongnya nama apa? Akong. Kenapa Kong? Oh, dia
itu sama dengan selalu kalau beda itu dia orangnya baik tapi suka dibuat tidak baik juga sama orang. Dia itu selalu mau Berbagi. bagi tapi suka orang manfaatkan. Apa ya, Kong? Ini Ceni. sudah jauh sekali, sangat lama susah, sangat lama Menderita. menderita. Itu ada dalam satu perjalanan hidup. Semua itu adalah satu perjuangan bahwa menunjukkan anakmu sama denganmu tidak mudah untuk lemah dan menyerah akan setiap keadaannya. Sama denganmu mudah berpikir. Oh, dikit-dikit kepikiran gitu. Hidup itu sebenarnya itu sangat ringan seperti angin yang Berhembus. berhembus, tenang jika dia mengikuti, seperti air yang mengalir walau ada hantam tetap dia mengalir, mencari celah di mana dia tetap terus mengalir. Seperti itulah air. Hidup itu tidak rumit, yang rumit itu adalah pikiran anak muda. Tapi pikiranmu sendiri itu yang membuat rumit. Karena kau itu diikuti oleh sesuatu yang membisikkan telinga dan pikiranmu untuk menggerakkan satu gerakan yang memang tidak biasa engkau lakukan. Menggerakkan emosi jiwamu, mudah marah. Memang teringat sih gitu. Sering Kalau gitu. tengah malam sih. Karena bekerja tuh di malam hari. Karena malam hari adalah waktu yang tepat untuk menyusup di badanmu. Semua itu rumit kalau pikiranmu yang bekerja. Jika dalam hidup pikiran saja yang bekerja, Seharusnya gimana, Kong? tidak dengan pikiranmu, tapi dengan hati dan ragamu. Hatimu harus yakin jika kau sembahyang, harusnya kau itu mempunyai kemantapan hati di mana kau itu terlindungi oleh setiap doamu. Tapi selama kau mikirnya ini susah, maka susah itu datang ke dalam hidupmu. Jadi janganlah pikiran dibuat rumit. Tapi pikiran harus tenang, harus yang baik supaya hati tenang. Hati tenang dari mana? Dari satu ibadahmu. Aku ngeliat ini video lo, Mi. Hah? Apa China. mama Yang saya agak ada ini nggak, ada yang ganggu nggak? ada kena guna-guna enggak? Tak. Ya. Tak. Karena hanya memang dalam tubuhnya semakin bertambah usia, maka akan bertambah rasa. Yang dirasa dalam tulang Ikut sering ya. dan saraf-sarafmu. Itu saja, tidak ada yang berat. Tapi lihatlah teman-temanmu yang sama usia denganmu, mereka banyak yang lebih parah darimu. Jadi sakitnya tuh bukan karena gangguan, memang karena usia gitu, Bu. Tidak boleh rumit berpikir, nanti hidupnya jadi sempit. Itu Udah saya hajar tadi kong, ada lihat tadi kong, udah saya hajar. Kok lihat nggak tadi? Setannya galak banget. bagaimana ada di sini tahu tanah ini tanah apa? Beda dengan tanah kelahiranmu. Iya, beda Sama dengan tanah Pulau Jawa Jawa. ya. Ini tanah Sumatera. Jangan menganggap remeh. Maka itu dia tidak gila, dia sudah bagus. Hampir saja dia itu
tidak mengenal dirinya dalam waktu beberapa detik dalam hitungan manusia. Dia tidak menguasai dirinya, itu berarti dia tidak sadarkan diri. Sering ya itu nggak sadar ya. Sering. Iya. Dia gini tarik gitu. Aku pun sama di rumah kan, kadang sini udah kesinse kan, udah berobat banyak. Tapi dia makan nggak nanti kalau datang kan kayak ditikam, nanti tulang ini semua nggak enak, nanti goyang kepalanya nggak enak. Itu karena memang pengaruh Oh, maksudnya pengaruh dari jenih. pikiran Oh iya terbawa kepikiran. melihat anak. Oh bukan kena guna-guna. Iya iya iya. Dari dokter gitu. Iya, harus diobati secara medis ya, karena ini bukan sakit karena goib ya. Ibu tadi minta diobatin. Iya. Dia itu takut. Terus saya bilang nggak ada gangguan. Dia tidak Tapi meyakini. dia gelisah, masih Gelisah. juga dia nanya. Karena Ya saya bilang kalau mau diobatin, apapun penyakitnya. Tapi kalau saya lihat nggak ada. pikirannya itu Tapi yang dia terus tanya lagi gitu, makanya saya juga jadinya. Ya lo. Cuma pikirannya saja itu terbawa oleh keadaan lingkungan. Diambil dulu Kong, diambil gini pikirannya Ambil dulu. pikirannya, jangan banyak pikiran supaya Bantu cucunya Kang gimana? Buat apa saya ambil pikiran rumit? ini Pikiran supaya rumit. dorong jangan Saya mau ambil yang baik saja. Benar juga ya. Kau pikiran rumit simpan. Saya tidak mau. Saya saja yang tidak utuh, tidak mau punya jangan sampai pikiran sakit rumit. kalau aku Iya, mau iya. jaga aku kan supaya aku kalau udah sehat Biar agak saya bisa sehat, jadi tolong nggak orang pikir banyak. Ya, itu kuncinya. Saya kasih itu obat untukmu. Obatnya itu satu, pikiranmu jangan dibuat rumit agar hidupmu tidak sempit. Kalau sempit itu pasti terasa sesak. Nafas itu akan sesak. Iya. Semoga kalian itu semuanya berjalan baik dan aman. Amin ya Allah. Terima kasih doanya Kang. Satu lagi, itu contohnya adalah jika mau sesuatu yang lebih baik, kita tidak boleh menjatuhkan orang lain. Hanya makhluk yang jahat yang melakukan itu, sama seperti yang tadi masuk ke dalam raga ini. Dia ingin selamat tapi dia ingin mencelakai Iya orang bener. lain. Iya iya iya. Kong mau nanya nih Kong, pertanyaan dari netizen. Ini kan Cici diobatin nih, nah makhluknya kan udah pergi. Nah ini terus yang ngirim tuh gimana nasibnya Kong? Ingat, setiap apa yang dilakukan manusia itu tercatat. Tidak dapat di sini, di akhir dari kehidupannya itu pasti akan ditanyakan. Tidak dapat di dunia, di akhir dunia yang sesungguhnya akan dapat balasan. Tapi saat ini itu jelas, siapa yang berbuat pasti dia akan terkena juga. Sudah banyak contoh di antara manusia yang lain. Dia mungkin yang menjatuhkanmu, dia bisa di atasmu, tapi belum tentu dia merasa bahagia di dalamnya. Kebaikan itu harus dilakukan dengan sesuatu yang baik. Kebaikan tidak boleh dilakukan oleh sesuatu yang buruk. Tujuannya baik, caranya juga harus baik gitu Kong. Itu maksudnya. Jika ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, jangan mengurangi kelebihan orang lain. Iya. Itu saja anakmu. Iya Kong. Ingat itu, terutama kau. Marahin Akong tuh Bu. Ya udah gitu aja. makasih lo ya. Jadi sehat itu mikirnya yang sehat, makanannya yang sehat juga. Jadi biar semuanya jasad dan rohani pun menjadi Sehat. Iya. pintar. Makasih Kang. Sudah cukup. Iya. Makasih ya. Saya Amit. mau kembali lagi saja. Iya Kong. Iya Kong. Ya udah Panglima. Makasih Kang, selamat sore. Alhamdulillah
Alhamdulillah Sobat Mata Langit, Cik Ceni sudah diobati dan sudah mendapatkan pesan-pesan yang baik dari leluhurnya. Nah sekarang Cik Ceni apa kesan-kesannya setelah melihat proses hari ini? Serem, nggak pernah dibayangin bisa seserem ini ya. Aku nggak ngebayangin sampai bisa seremnya kayak gini. Bayanginnya ya paling ya biasa-biasa aja. Cuma memang bener-bener ya aku berterima kasih juga sama Mata Langit. Aku udah disembuhin, udah sehat. Ya mudah-mudahan bisa seterusnya seperti itu. Amin, amin. Itu aja sih. Ya ada sedihnya, ada ya aku sekarang happy sih. Aku udah sehat, udah lepas, udah dari beberapa tahun yang lalu aku sakit, ini udah sehat. Ya alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Tadi waktu di terapi teriak sepanjang setinggi itu nadanya, itu sadar nggak atau sadar nggak sadar atau gimana? Sadar tapi seumur hidup itu yang paling sakit. Makanya aku bilang melahirkan pun nggak gitu sakit. Aku melahirkan normal kan, normal. Anakku udah 2 normal tapi nggak pernah sesakit itu. Ini lebih sakit dari melahirkan? 10 kali kayaknya. Astaga. Dan tapi aku pas dimandiin juga apa rasanya? Sesak gitu napas. kayak kita kayak ngap-ngapan. Gitu. Memang bagus sih terapinya. Ya itu memang semuanya efek terapi. Tapi kan yang penting hasilnya ya sekarang. Iya hasilnya. Jadi makanya kalau yang memang benar-benar kena mistis ya boleh cari Mata Langit sih. Aku bilang sih. Iya, nggak ada rekayasa. Buktikan sendiri ya. Ya, jadi boleh langsung ke Mata Langit aja sih. Ya kan daripada nyari-nyari yang biasa-biasa. Nah, toh nanti akhirnya makin lama makin dalam kayak saya kan. Cari sini, cari sono. Akhirnya makin 1, 2, 3 untuk nggak 10 malah Kak. banyak sosok yang masuk lagi ya. 3 aja udah mau hampir gila apalagi 10 ya. Jadi ya kalau memang ada yang kena bagus cari yang bagus, yang memang betul-betul udah terjamin. Kok menurut aku sih gitu sih. Makasih Cik. Terus Koko apa kesannya? Ya, sudah lega sih, istri saya sudah sembuh total lah. Amin, amin. Ya. Makasih Mata Langit ya. Ya. Saya juga ibu pun berterima kasih Mata Langit. Ya, anak saya sudah sembuh. Bapaknya agak peka saya. Makasih. Iya. Sama saya punya daya tekom pun berterima kasih. Tadi udah ketemu kan. Ya baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini dengan Cik Ceni. Ya memang gangguan-gangguan seperti ini di mana saja ya. Bukan hanya di Binjai, di Medan, di seluruh Indonesia, di mana aja. Iri dengki namanya ini. Nah, tapi melakukan dengan hal-hal yang tidak terlihat. Kayak si Ngkong bilang benar, kalau luka berdarah kita tinggal taruh obat, jelas kelihatan. Kalau ini kan nggak, kepala kita miring-miring sendiri begini-begini. Kita juga bingung kenapa miring-miring ini, kenapa bisa maju sendiri, bisa mundur sendiri kan begitu. Ada apa kan gitu. Believe or not sih, tapi gaib itu sangat ada dan sangat nyata sebenarnya dan sangat dekat di sekitar kita. Tapi kita kadang-kadang suka tidak mempercayai dan bahkan mencepelekan, itu paling bahaya gitu. Tapi begitu kita kena, kita baru tersadar bahwasanya wah, yang tidak terlihat ini rupanya berbahaya dan ada gitu. Satu hal, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa dengan keadaan yang kita alami, karena itu ujian Tuhan, ujian keimanan Tuhan untuk kita menuju surganya gitu. Jadi tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang di dunia ini, tidak ada yang instan gitu. Semua butuh proses, semua butuh ujian dan cobaan, dan pada akhirnya yang kuatlah, yang bertahanlah yang akan menang. Oke, saja. Ya, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih juga untuk Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita bisa terus berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.